Diberkatilah kita oleh Tuhan dan dijadikannya pertemuan ibadah kita menjadi pertemuan yang mendatangkan berkat bagi kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-42. Di bawah satu tema, hidup dan pelayanan Yesus. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dan kita akan mengikuti pembacaan tersebut. Saya akan membacakan untuk kita. Silakan masing-masing menyimak di Alkitabnya, atau di HP sucinya, atau di tab sucinya. Di full screen juga kita bisa mengikuti, maka saya akan memulai membacakan ayat firman Tuhan demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saat akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar
akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembahnya menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan diarahkan pada pagi hari ini dalam satu tema hidup dan pelayanan Yesus. Dan kita akan belajar kebenaran-kebenaran penting dari teks Alkitab yang 42 ayat ini dalam waktu hanya setengah jam saja. Dan kita akan memulainya dengan pokok yang pertama. Di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, kita menemukan pokok yang pertama tentang Yesus dan pelayanan yang dikerjakannya. Yang pertama adalah Yesus menekankan pentingnya pemuridan. Banyak pengikut, sedikit yang jadi murid. Banyak orang yang mau ikut Yesus, tapi sedikit yang mau dimuridkan. Banyak orang yang mau mengikut Yesus dan menjadi Kristen, tapi sedikit yang mau diajar. Itulah sebabnya, maka banyak orang mengalami kemandekan atau posisi berhenti di dalam kemajuan imannya. Karena iman timbul, iman menjadi kokoh, iman menjadi kuat, itu karena mendengar firman. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Iman timbul, iman muncul dari pendengaran akan firman Allah. Itulah sebabnya semakin orang sering mendengar firman Allah
maka semakin kuat imannya. Semakin sedikit orang mendengar firman Allah, semakin lemah imannya. Karena itu Bapak dan Ibu, ada satu yang tidak bisa tidak kita lakukan, yaitu mendengar, dan mendengar firman Allah. Kita membuka hati kita sebagai respon kepada pendengaran akan firman Allah, maka dia akan menjadikan iman kita menjadi kuat. Iman itu abstrak, tidak kelihatan, tapi iman itu terwujud dari respon kita ketika kita bereaksi terhadap firman Allah. Apa itu? Waktu kita mendengar firman Allah, hati kita didorong dari firman Allah itu. Waktu kita menerima firman Allah, pikiran kita ditujukan untuk menghidupi firman itu. Pada waktu kita mendengar firman Allah, hati kita menjadi berkobar-kobar untuk membagikan firman itu kepada orang lain. Sampai apa yang ada dan menjadi berkat bagi kita, orang lain juga menikmatinya. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa Yesus membaptis banyak murid. Ayat itu dikatakan Yesus memperoleh banyak murid dan membaptis banyak murid melalui para rasul. Meskipun dikatakan Yesus tidak langsung membaptis, tapi ayat ini mencatat kepada kita, Yesus memperoleh para murid. Yesus juga membaptis para murid. Kata murid di sini itu mengikuti dia, mengiringi dia, itu yang dimaksudkan seorang murid. Seluruh keteladanannya itu diikuti dan seluruh pengajarannya itu dihidupi. Itulah murid. Dan karena itu pertanyaan penting, banyak orang menjadi pengikut Yesus, sedikit yang menjadi murid. Sebab menjadi murid adalah mengiring dia dan mentaati dia dan menjadikan dia sebagai contoh dan teladan di dalam hidup mereka. Itu bagian yang pertama. Maka di dalam sejarah gereja, kebetulan Pak Adi adalah pengajar sejarah gereja, saya menyimpulkan 3 hal. Mengapa gereja masih bisa eksis sampai hari ini? Mengapa gereja masih bisa bertahan dari abad ke abad? Tetapi juga saya mau katakan satu hal yang penting, dan itu memiriskan hati kita. Kekristenan pertama kali itu muncul di Antiokhia. Ya, kekristenan pertama kali muncul di Antiokhia di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26. Dikatakan untuk pertama kalinya orang-orang yang menjadi pengikut Yesus disebut sebagai Kristen. Artinya adalah pengikut-pengikut kecil. Itu adalah kata penghinaan, bukan kata kebanggaan. Karena memang jumlah mereka sangat sedikit dan mereka adalah orang yang dianggap sebagai sempalan dari ajaran Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengingatkan kita satu hal yang memiriskan hati kita. Justru pertama kali kekristenan berada di Antiokhia, hari ini hanya tinggal cerita. Justru yang paling banyak di sana bukanlah tempat ibadah orang Kristen. Dan nyaris kekristenan di Antiokhia itu tidak ada ceritanya sampai pada sejarah masa kini. Itu berarti bahwa kekristenan dapat bisa saja menjadi hilang, menjadi tidak ada di dalam satu wilayah, di dalam satu tempat, di dalam satu daerah, apabila 3 pokok ini diabaikan oleh orang percaya. Yang pertama adalah pentingnya penginjilan. Yang kedua adalah pentingnya pemuridan. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan Kristen. Maka kehidupan orang percaya harus bergerak di 3 pokok penting ini. Ini sebagai pengajar sejarah gereja Indonesia dan pengajar sejarah gereja umum, saya menyimpulkan ada 3 yang menyebabkan kekristenan masih bisa bertahan sampai pada hari ini dan tidak menjadi fosil atau tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi sejarah belaka yang hanya dibaca dan tinggal kenangan. Dan itu fakta-faktanya sudah ada seperti yang saya baru sampaikan kepada kita, yaitu Antiokhia. Yang kedua adalah sejarah pertama Indonesia menerima kekristenan itu di Kota Baru, Sumatera Utara. Dan catatan sejarah mengatakan bahwa justru abad yang ke-7 kekristenan itu sudah sampai di Kota Baru, Sumatera Utara. Tapi Kota Baru hari ini tidak ada jejaknya kekristenan di sana. 2 sejarah yang saya katakan sejarah perdana kekristenan disebut Kristen di Antiokhia.
tinggal sejarah. Yang kedua adalah kota baru. Kota pertama, daerah pertama Injil masuk ke Indonesia. Juga tinggal sejarah. Dalam perjalanan 10 abad lamanya. Ya, 10 abad lamanya. Baru kemudian kekristenan muncul pada abad yang ke-17. Berapa lama? Ada 1000 tahun lamanya kekristenan hilang dari kota baru. Meskipun dari daerah-daerah yang lain ada bermunculan kekristenan. Tapi saya katakan hal yang penting. Mengapa itu tinggal sejarah? Karena penginjilan berhenti, pemuridan berhenti, dan tidak ada pendidikan Kristen yang dibangun. Maka mari kita bersama-sama berlomba menjadi bagian dalam proses mengeksiskan kehidupan kekristenan kita, baik di bangsa ini maupun di dunia ini. Alkitab kita mencatat bahwa Yesus mencari murid, bukan menjadi pengikut saja. Yesus hendak mencari murid, bukan hanya pengikut. Followers saja itu tidak cukup. Menjadi pengikut saja tidak cukup. Tapi menjadi murid itu yang Tuhan cari. Maka seorang murid belajar setiap hari kebenaran firman. Mengikuti teladan Yesus. Dan membagikan ajaran dari Yesus Kristus. Itu ayat 1 dan 2 sudah kita bahas. Kita masuk pokok yang kedua. Kita masuk pokok yang kedua adalah dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Pokok yang kedua yang kita bisa pelajari dari hidup dan pelayanan Yesus. Yesus hidupnya melayani dan melayani. Yang kedua itu. Hidup Yesus adalah untuk melayani dan melayani dan melayani. Yesus sendiri katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Yesus bukan hanya di dalam fakta hidupnya, bahkan dia memberikan nyawanya bagi kita dalam penebusan di atas kayu salib. Kita sedang mempersiapkan diri kita di dalam minggu-minggu sengsara menjelang kita merayakan Paskah. Yesus hidupnya adalah untuk melayani. 33,5 tahun keberadaannya di dalam dunia. Dan secara persis efektif melayani di usia 30 tahun. Dia mulai pendidikannya dari usia 9 tahun. Sebagaimana apa yang menjadi tradisi Yahudi. Sampai kemudian di umur 30 tahun. Baru kemudian dinobatkan menjadi seorang guru atau layak untuk menjadi pengajar. Usia 30 tahun. Sampai dengan 33,5 tahun, Yesus melayani. Waktunya sangat singkat, 3,5 tahun. Jadi hidup melayani bukan persoalan berapa panjang waktu yang kita punya, tapi berapa efektif yang kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan bukan hanya memberi kita kesempatan, tapi memberi kita waktu untuk dapat mengabdikan hidup kita untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, dikatakan Yesus meninggalkan Yudea. Kata meninggalkan itu berarti dia setiap hari itu pergi untuk melayani. Kemudian dikatakan dan kembali lagi ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana Yesus ada. Bapak dan Ibu sekalian, kata meninggalkan dan kembali itu berarti Yesus hampir setiap hari dari hidupnya dipersembahkan dan digunakan untuk melayani. Di ayat yang keempat ada kata melintasi, berarti dia melewati daerah-daerah. Dan kebetulan pada hari itu dia melewati daerah Samaria. Adalah hal yang tidak usum, tidak biasa bagi orang Yahudi untuk pergi ke Samaria. Dan kita tahu di dalam sejarah perjanjian lama, Israel terbagi menjadi dua. Satu adalah Israel di kerajaan utara. Nah, itu namanya adalah Israel. Ibu kotanya adalah Samaria. Sedangkan satu lagi, itu adalah di kerajaan selatan. Jadi kerajaan itu terbagi dua. Utara, itu Israel, ibu kotanya Samaria. Selatan, itu adalah Yehuda. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, Yesus itu berasal dari Yehuda. Sedangkan yang dikunjungi ini adalah Samaria. Nah, orang Samaria adalah orang yang dianggap bukan Israel asli. Karena mereka
sudah menikah campur dengan keturunan Edom. Nah, itu sebabnya maka mereka dianggap sebagai orang Israel yang tidak asli. Orang Israel palsu. Yang kedua dari segi sejarah. Sebagian besar ketika umat pada waktu terjadinya pembuangan di Babel, sebagian besar di antara mereka itu ada yang tidak ikut ke Babel. Ada yang tidak ikut ke Asyur. Ya, ada yang tidak ikut dalam pembuangan di sana. Nah, mereka ini kemudian dianggap sebagai orang-orang yang tidak setia. Maka mereka kemudian menjadi bagian dari wilayah Samaria. Wilayah ini dianggap sebagai orang luar, bukan orang dalam lagi. Bukan orang pilihan Allah. Itulah sebabnya ketika orang-orang bertemu muka dengan umat Israel, orang-orang Samaria, biasanya mereka melengos, tidak mau bertemu. Kalau ada orang yang mau melewati Samaria, biasanya mereka putar dulu, tidak mau melewati Samaria. Mengapa? Saking bencinya mereka. Makanya orang kadang-kadang kalau ada kebencian dalam hati, ketemu itu suatu perkara yang susah. Ya. Makanya ini tradisi ini dicoba untuk diterobos oleh Yesus. Yesus hadir dalam pelayanannya melakukan sebuah terobosan baru. Cara berpikir bahwa semua orang itu sama berharga dan sama bernilai. Dan Yesus memulai. Yesus dikatakan melintasi daerah Samaria. Maka di ayat 5 dikatakan kata sampailah ia ke sebuah kota di Samaria. Ini sesuatu hal yang tidak biasa, tidak usum. Dan itu Yesus lakukan. Kadang-kadang hal-hal yang terjadi, perubahan besar itu biasanya karena tidak mengikuti apa yang menjadi yang biasa-biasa. Tapi ada sesuatu hal yang baru. Kalau Yesus tidak pernah pergi ke kota Samaria, tidak pernah Injil sampai di sana. Makanya di dalam pelayanan kita, dalam merintis pelayanan, kita memulai di tempat-tempat di mana orang tidak merintis. Ya, di mana mereka yang diutus itu selalu berpikir siapa yang belum dilayani. Siapa yang belum menjadi percaya. Siapa yang belum bergereja. Siapa yang belum aktif. Itu yang dilayani. Ya, dalam perintisan kita sampai pada hari ini itu di daerah Sulawesi. Ya, kita akan berdoa untuk wilayah Ambon, wilayah Papua yang tentu menjadi target dan pelayanan kita yang belum dilakukan. Sinode GKIN ada di 21 provinsi, mulai dari Sumatera Utara, kecuali Aceh, sampai dengan wilayah Sulawesi Selatan. Oleh kemurahan Tuhan kita lihat bahwa perkembangan daripada Injil itu bergantung kepada adanya orang yang bersedia untuk melayani. Maka kita masing-masing melayani di mana? Diutus oleh Allah, di tempat kerja kita, di situ pelayanan kita. Diutus oleh Allah di keluarga kita, di mana keluarga kita belum percaya. Diutus di mana? Di masyarakat di mana kita tinggal, di mana mereka belum percaya kepada Yesus. Di mana kita diutus? Di suku kita. Karena banyak suku kita yang juga belum percaya kepada Yesus. Di mana Tuhan mengutus kita? Di bangsa kita. Kita bisa pergi dengan 3 hal. Pergi dengan kita menyerahkan hidup kita, menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, bagi yang muda-muda, beri ruang untuk diri kita, untuk merespon kepada panggilan Allah, kalau memang Allah memanggil kita. Yang kedua, pergi dengan doa kita. Dan doa kita bisa menjangkau dunia. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan pelayanan doa. Karena doa dapat menjangkau dan menembus belahan dunia. Yang ketiga adalah, kita dapat melayani dengan dana yang kita persembahkan. Maka kita biasa di dalam persembahan yang kita persembahkan, kita mempersembahkan ada dana misi dengan harapan bahwa itu dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kedua. Hidup Yesus adalah untuk melayani dan melayani dan melayani. Di ayat yang ke-6, coba kita perhatikan ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur di hari kira-kira pukul 12. Tengah hari, orang biasanya itu istirahat. Tapi Yesus justru sedang ada di dalam sebuah pelayanan. Dikatakan di sana bahwa dia sangat letih oleh perjalanan. Bapak, saudaraku, coba bayangkan, Tuhan kita itu beraktivitas seperti ini. Kata-kata yang kita lihat dari ayat 3 dan 6, dikatakan meninggalkan, kembali, melintasi, sampailah letih oleh perjalanan.
Banyak orang Kristen itu justru malah berleha-leha, bersantai-santai dalam hidup. Nah itulah sebabnya maka Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa ada hal yang kita kerjakan sebagai orang percaya. Ada hal yang kita lakukan sebagai orang percaya. Orang percaya tidak boleh menjadi pengangguran di dalam Injil Allah. Kita dapat terlibat di dalam doa, kita dapat terlibat di dalam dana, kita dapat terlibat untuk diri kita. Itu berarti tidak bisa tidak kita melakukan satu hal. Minimal mendoakan. Nah Bapak Ibu, gereja GKIN yang ada di Indonesia, itu tahun 1976 kita mulai. Tapi sebenarnya dimulai dengan doa tahun 1971. Ketika Injil Allah diberitakan di Jepang, ya, oleh Charles Kuman bersama dengan Juji Nakada. Lalu mereka kemudian melayani di Korea karena Injil ada terbuka di sana, melayani banyak orang Buddha. Lalu mereka kemudian ke India, melayani di India. Kemudian ke beberapa negara di Asia. Lalu hati daripada para misi itu mendoakan untuk Indonesia. Mereka bertahan tahun 1971 sampai dengan 1973 di Singapura untuk belajar bahasa Indonesia supaya bisa masuk. McLean adalah orang yang datang untuk memikirkan bagaimana Injil bisa sampai ke Indonesia melalui pelayanan dari misi dari Amerika, namanya One Mission Society. Dulu namanya OMS Internasional. Kalau hati mereka tidak ada, tidak mungkin kita ada hari ini. Tidak mungkin ada. Itu dimulai dari hati mereka yang mendoakan peta dunia di kamar-kamar mereka. Itu pekerjaan sederhana. Mereka mendoakan daerah-daerah yang belum ada Injil Allah. Maka hari ini ada 54 negara. 54 negara. Sejak berdirinya One Mission Society tahun 1901 sampai dengan hari ini. Injil Allah sudah ada di 54 negara di dunia. Nah, kita punya ada 119 negara. Kalau 190 negara di dunia dan beberapa yang kecil-kecil yang lain. Kalau saya tidak salah bisa juga 119. Coba dicek di Google untuk memastikan angkanya. Bapak dan Ibu sekalian, dan 54 negara ini sekali lagi itu 77%-nya. 70%-nya itu sponsornya 3 dari negara Amerika. Apa itu? Mereka menjadi sponsor dana, mengirimkan uangnya, menyisihkan uangnya untuk pelayanan misi. Yang kedua, mereka menyisihkan waktunya untuk berdoa untuk pelayanan misi. Dan yang ketiga, mereka menyerahkan diri untuk menjadi misionaris di 54 negara. Dan sekarang ada kira-kira sekitar 800 sekian orang misionaris yang disebar di 54 negara di dunia. Bapak Ibu kenapa? Karena dimulai dari seorang yang bernama Charles Kuman. Waktu dia bekerja, Allah memanggil dia secara pribadi melalui pertobatan di gereja Metodis. Melalui gereja, dia mengalami sebuah pertobatan. Dan hatinya menjadi berkobar-kobar. Dan hari itu, dan beberapa hari kemudian, dan beberapa minggu kemudian, dan beberapa tahun kemudian, dia melayani teman-teman yang ada di perusahaannya. Ada 200 sekian orang, kemudian diinjili. Dan salah satu yang ditobatkannya adalah bernama Ernest. Dia orang yang sangat getol dalam dunia media, percetakan, koran, majalah. Orang ini dipakai oleh Tuhan di kemudian hari untuk bisa memberitakan tentang pemberitaan Injil di beberapa negara melalui media. Sehingga banyak orang yang kemudian terbeban memberi dana, memberi hidup mereka, menyerahkan untuk pelayanan misi dan melalui doa mereka. Dan baru tahun 1975 atau sekitar 73, 74, 75 mereka masuk ke Indonesia melalui kampus Crusade, yaitu LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa. Dan yang direkrut adalah mahasiswa-mahasiswa umum dan dosen-dosen umum untuk menjadi bagian dari pergerakan memulainya misi pelayanan di Indonesia. Sejak 76 sampai hari ini, berarti sudah 48 tahun pelayanan kita berdiri. Dan itu buah dari orang yang melayani. Ada orang yang telah memulai
dengan doa di kamarnya, mendoakan peta dunia. Maka saya memastikan hampir seluruh misionaris di dunia, khususnya misi OMS, di dalam rumahnya ada peta dunia. Mengapa? Karena mereka mendoakannya setiap hari. Mereka mendoakannya setiap hari. Mereka mendoakannya setiap hari. Itu adalah keteladanan yang mereka tiru dari Yesus, yang rindu untuk dapat menjangkau. Melalui 12 muridnya, dia menjangkau dunia. Ayat 7 sampai ayat 26. Pokok yang ketiga dari hidup dan pelayanan Yesus. Pertama tadi, bahwa pemuridan adalah hal yang menjadi esensi dari Yesus memenangkan dunia. Dia memuridkan. Dan kita jangan hanya menjadi followers sebagai pengikut. Tapi kita menjadi murid. Mau belajar. Mau terus belajar. Mau terus diajar. Dan yang mau terus taat. Tapi yang kedua adalah hidup kita adalah untuk melayani. Kerja kita adalah pelayanan kita. Pelayanan kita adalah kerja kita. Saya tidak memisahkan, menjadikannya menjadi dualisme dalam pemahaman. Di mana kita bekerja, di situ pelayanan kita. Dan di mana kita melayani, itulah pekerjaan kita. Yang ketiga, setiap orang menjadi sasaran dari kasih Yesus. Setiap orang menjadi sasaran daripada kasih Yesus. Itulah sebabnya orang sementara bersantai, sementara orang istirahat. Tapi Yesus menggunakan waktunya itu untuk bisa pergi dan memberitakan Injil. Pada siang itu, dikatakan dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air untuk mendapat kebutuhan air jasmani. Dan di dalam itu dikatakan bahwa Yesus berbincang. Dia membangun jembatan komunikasi. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lalu perempuan itu bilang begini, kamu siapa? Kamu kan orang yang tidak boleh berkomunikasi dengan saya. Tapi Yesus katakan kepada dia, sebab Yesus tahu bahwa perempuan ini perlu untuk diberi sebuah pemahaman baru. Karena dia punya pemahaman tidak boleh bergaul. Orang-orang seperti yang ada di Yerusalem tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Sehingga wanita ini, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus membangun jembatan persahabatan. Maka kalau kita hadir, jadilah jembatan-jembatan yang membuat Kristus dijembatani kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita bersikap berlaku dalam seluruh aspek hidup kita. Itu berlaku seperti Yesus. Tidak membuka tidak membuka sebuah arena pertarungan, tapi membuka sebuah arena persahabatan. Maka kekristenan itu adalah selalu menjadi solusi bagi sebuah permusuhan. Yesus memberi contoh kepada kita. Jawab Yesus di ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, wanita ini bicara tentang kebutuhan air secara jasmani. Yesus berbicara tentang air hidup. Nah, sehingga menjadi sebuah daya tarik bagi perempuan itu. Lalu dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ini dia masih berbicara tentang air secara real. Tapi Yesus berbicara tentang air hidup. Manusia itu kekeringan di dalam jiwanya. Manusia itu mengalami kekeringan di dalam hidupnya. Dia mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Mencari apa? Kepastian, kedamaian, dan ketenangan hidup. Tapi manusia pencariannya menjadi sia-sia dengan usahanya. Itulah sebabnya kata-kata di sana yang dikatakan oleh Yesus, hidup atau zoe di sana,
itu menunjuk kepada kehidupan yang bersifat rohania. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, Yesus berbicara tentang air hidup. Yesus berbicara tentang satu kebutuhan yang bersifat kekal. Satu kebutuhan yang tidak bisa tidak dicari mestinya oleh banyak orang. Dan wanita ini rupanya ingin sekali. Maka dia berkata di ayat 15, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini menimba air. Wanita ini berpikir pasti Yesus punya air ajaib. Pasti punya air ajaib. Kalau sekali minum untuk seumur hidup. Wah, saya tidak perlu repot-repot lagi timba air tiap hari. Tidak perlu repot-repot keluarkan duit. Tidak perlu repot-repot keluarkan energi. Kadang-kadang manusia itu begitu ya. Manusia itu kepengen semua instan hidup itu. Tidak perlu susah, tidak perlu menderita. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa cari yang susah? Nah, wanita ini pintar juga. Dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan punya air, yang kalau aku minum, itu tidak pernah haus untuk selama-lamanya. Tolong kasih aku. Tuhan bilang apa? Aku punya air hidup. Bahkan waktu engkau minum air hidup, itu keluar dan memancar air kehidupan di dalam hidupmu. Artinya di dalam hidupmu akan berlimpah dengan air yang daripadaku, yaitu kesegaran aku berikan. Dan Yesus memaksudkan adalah bahwa dia adalah sumber air kehidupan. Makanya kalau orang dalam hidup tidak ada Yesus, dia tidak pernah menemukan kesegaran di dalam jiwa. Kalau air aqua ini saya minum, saya haus lagi atau tidak? Haus lagi. Dan kalau saya haus lagi, saya cari lagi. Dan kalau saya haus lagi, saya cari lagi. Wanita ini katakan, saya sudah capek Tuhan. Bahasanya begitu. Beri saya yang instan itu. Apa yang Yesus katakan? Kata Yesus, pergilah. Dia tidak bilang begini, kamu butuh air hidup, saya beri air hidup. Tidak. Yesus langsung tembak di tempat. Ya, kebutuhannya sekali lagi, kebutuhannya sekali lagi adalah pertobatan. Ini kebutuhan. Kebutuhannya bukan air secara jasmani. Kebutuhannya adalah pertobatan. Dan Yesus tahu wanita ini siapa? Hidup wanita ini seperti apa? Lalu Yesus katakan kepadanya, betul. Kalau betul kamu ingin memperoleh hari hidup, tolong bereskan dulu hidup. Yesus katakan begini, pergilah, bahasa Yesus itu halus. Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Artinya begini, kalau kepengen air hidup, saya ingin ketemu dengan orang yang menjadi suamimu dulu. Karena ternyata dia punya suami sudah 5, sudah ganti-ganti. Tapi yang terakhir yang hidup bersama dengan dia, itu juga tidak jelas. Nah, berarti ini wanita tidak lagi baik-baik. Maka Yesus katakan kepada dia, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Makanya kalau setiap orang itu langsung apa yang menjadi kebutuhannya, orang itu langsung seperti dibukakan supaya
betul sampai pada titik disinilah kebutuhannya. Tapi wanita itu berkilah. Dia bilang begini, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Padahal Yesus tidak tahu sebelumnya. Ya, maksudnya wanita ini tidak memberitahu. Tapi Yesus tahu. Sekarang yang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kaget perempuan ini. Maka ayat 19 dikatakan, kata perempuan ini, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Wanita ini, saya katakan dalam bahasa sederhana, dia sudah tidak bisa tutupi lagi hidupnya. Dan karena itu dia berkata, engkau nabi. Nabi itu tahu, karena Tuhan memberitahu. Nabi itu adalah penyambung lidah daripada Allah. Dia percaya, ini Yesus ini adalah penyambung lidah Allah. Maka dia bilang, aku tahu. Dia katakan, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Aku tahu sekarang bahwa engkau seorang nabi yang diutus Allah. Dan karena itu dikatakan ayat 20, nenek moyang kami menyembah dia di atas gunung ini, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia masih sampai kepada satu pemahaman bahwa menyembah Allah itu harus di Yerusalem. Tapi Yesus mengajar dia, kalau engkau percaya, kalau engkau bertobat, kalau engkau berubah, maka engkau menyembah dia di dalam rohmu. Cukup. Menyembah dia dalam kebenaran hidupmu. Itu cukup. Itu ayat-ayat selanjutnya. Maka orang percaya dibawa kepada menyembah Tuhan. Bukan hanya ketika hanya sampai pada roh, batinnya dibaharui waktu percaya Yesus. Tapi dibawa di dalam kebenaran. Hidup yang dijalani benar. Hidup yang dilakoni adalah benar. Nah, dan pada akhirnya wanita itu bertobat. Wanita itu berubah. Yesus tidak banyak macam metode penginjilan. Tidak banyak metode penginjilan. Yesus langsung katakan, kalau butuh air hidup, sudah. Caranya adalah berubahlah hidupmu. Hidupmu memang sudah rusak. Tapi Tuhan mau memperbaiki. Kalau engkau mau diperbaiki, maka engkau akan mendapatkan air hidup. Air hidup itu adalah aku. Kalau engkau percaya kepadaku, maka hidupmu akan diubahkan. Kalau engkau percaya kepadaku, maka hidupmu akan mengalami perubahan di dalam seluruh aspek hidupmu. Maka saya katakan satu hal yang penting. Mengapa banyak orang sulit untuk mengalami perubahan hidup? Karena dia belum sungguh di dalam Yesus. Kalau orang sudah sungguh di dalam Yesus, perubahan ajaib itu pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Karena itu Bapak Ibu, doakan supaya setiap orang-orang yang kadang-kadang sulit untuk berubah kehidupannya, karakternya, kebiasaannya. Doakan dia supaya dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena percaya kepada Yesus itu bukannya menyangkut masalah pernyataan kata, tapi menyangkut masalah perubahan dalam jiwa, dalam hidup. Maka kalau perubahan itu terjadi dari dalam, dia akan berdampak keluar. Tapi kalau perubahan itu karena sungkan, karena orang di sekitar, maka itu biasanya tidak bertahan lama. Perubahan itu, langsung Yesus katakan, kamu butuh perubahan. Kalau butuh air hidup, butuh keselamatan, mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Ubah kehidupanmu yang sudah salah selama ini. Dan mulailah dalam kehidupan yang baru. Dan karena itu pada akhirnya, kata Yesus kepadanya di ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus katakan kepadanya, percayalah kepadaku. Jadi satu jalan yang dapat membuat seseorang untuk mengalami perubahan hidup adalah dengan datang dan percaya kepada Yesus. Maka saya katakan di poin yang ketiga ini adalah setiap orang menjadi sasaran daripada kasih Yesus. Bukti kasihnya, ia berbagi Injil kepada wanita Samaria ini. Maka kalau kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan kasih Allah, setiap orang di sekitar juga harus menjadi sasaran dari kasih kita. Maka kalau kita mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Kalau kita mengasihi mereka secara verbal, kita bercerita tentang Injil kepada mereka. Saya selalu ingatkan, cara memberitakan Injil sederhana sekali. Hanya 3 saja. Apa itu? Hidupmu di masa lampau,
hidupmu setelah ikut Yesus? Dan bagaimana kepastian tentang kehidupan yang kekal? Hidup saya dulu seperti ini. Tapi setelah saya percaya Yesus, hidup saya diubahkan. Saya merasakan damai dan sejahtera. Saya yakin bahwa ketika saya mati dan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, saya mempunyai pengharapan di sana. Tidak ragu-ragu, tapi pasti. Hanya itu saja pemberitaan Injil. Sederhana saja. Bahwa kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, itu adalah penjelasan. Tiga saja. Ceritakan tentang hidup kita di masa lampau, rusak, tidak benar. Kemudian bagaimana kemudian kita dibawa untuk kenal Yesus, diperbaharui, jadi lebih benar, jadi lebih baik. Dan setelah itu kita sekarang menjalani hidup bertumbuh secara rohani dengan taat kepada firman, dan kita punya kepastian hidup yang kekal. Itu kesaksian memberitakan Injil. Tidak ada yang susah. Kadang-kadang kita berpikir, apa yang saya bagikan? Bagikan 3 saja. Maka Yesus menjadikan setiap orang sebagai sasaran daripada kasih. Dan wanita Samaria ini menjadi sasaran dari kasihnya. Sampai dengan ayat yang ke-26, kita melihat ceritanya bahwa Yesus memenangkan wanita ini, dan wanita ini kemudian pergi kepada apa? Pergi kepada orang di kotanya dan bersaksi tentang bagaimana Yesus memenangkan hidupnya. Bagaimana dia kemudian disadarkan akan dosanya, dan bagaimana dia bertobat, dan bagaimana dia juga pada saat dan detik itu membawa orang yang sakota dan mengenal pada akhirnya Yesus. Pokok berikutnya dari ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38, pokok hidup dan pelayanan Yesus. Yesus menjadikan pelayanan sebagai priority. Yesus, pelayanan adalah prioritasnya. Maka pelayanan dalam gereja kita, pelayanan yang kita kerjakan, itu kita memberikan prioritas. Di tempat kita bekerja, juga berikan prioritas juga bagi pelayanan dan pekerjaan kita. Karena di situ kita sebenarnya sedang melakukan prioritas. Tapi kalau kita bekerja, tidak pernah berbagi kesaksian, saya mau katakan satu hal yang penting. Kesaksian yang paling berpengaruh adalah teladan hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kesaksian hidup kita yang sangat berpengaruh adalah kehidupan kita. Itulah sebabnya jaga hidup kita, jaga kesaksian kita, jaga contoh dan keteladanan hidup kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa percaya kepada Yesus. Pelayanan Yesus katakan kepada murid-murid ketika murid-murid, Tuhan, makanlah. Tuhan katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam kalimat yang lain, di dalam ayat Alkitab dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Di bagian akhir dikatakan, dan menyelesaikan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melayani 1 tahun lagi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti berbuat maksimal, bukan? Tapi kita tidak tahu berapa lama kita diberi kesempatan untuk melayani. Karena itu masih diberi kesempatan, melayanilah. Melayanilah. Karena melayani itu bukan hanya di sini. Melayani itu adalah di kerja kita. Melayani itu adalah kepada orang tua kita. Melayani itu kepada anak-anak kita. Melayani itu kepada suami, istri, kepada orang yang ada dalam satu rumah dengan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Pelayanan adalah prioritas bagi Yesus. Waktu dilihat bahwa Yesus sedang berbicara kepada murid-murid, kepada wanita Samaria. Murid-murid berkata di ayat 31, Rabi, makanlah. Di ayat 32 berkata, Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus katakan makanan yang paling enak itu adalah kalau orang bertobat, menerima Injil,
Maka murid-murid itu berkata kepadanya, adakah orang yang telah memberi makanan kepadanya? Biasanya orang kalau bersaksi membagikan Injil, orang-orang kemudian dilihat responnya luar biasa. Kadang-kadang kita lupa dengan makan, minum, dan lain sebagainya. Kami ingat dalam pelayanan kami ketika di Kalimantan, perjalanan 9 jam, begitu lelah, begitu capek, tapi malam hari kami sudah harus melayani. Kami mengadakan ibadah KKR, kebaktian, kebangunan rohani, dan mereka banyak membukakan kepada kami apa hal-hal yang salah yang mereka kerjakan. Rata-rata punya jimat, ya karena kampung-kampung biasanya tidak ada bidan, lalu pakai jimat-jimat untuk kesembuhan, untuk keadaan mereka lebih baik, terlindungi dan lain sebagainya. Nah, kita doakan mereka, kita layani mereka. Mereka tidak pernah dilayani di dalam pemberitaan Injil. 1 kali dalam 1 tahun, susah sekali. Tidak ada pemberita Injil yang melayani di sana. Padahal ada puluhan keluarga di Betang Panjang itu. Betang Panjang itu rumah besar. Ada puluhan kepala keluarga di sana. Ketika mereka dengar Injil Allah, itu kami tempuh 9 jam jalan kaki sampai di perbatasan Malaysia. Bapak Ibu Saudaraku, banyak kita pikir kita di kota ini, kita semua dilayani dengan baik. Tapi ada banyak tiap minggu, tidak ada Injil yang diberitakan seperti dari mimbar ini. Karena itu saudara, media, melalui online kita adakan ibadah-ibadah. Supaya bisa menjangkau lebih banyak orang, bukan hanya dibatasi oleh ruangan. Kita berdoa supaya apa? Supaya Injil Allah melalui kita sampai kepada orang. Sampai kepada mereka. Karena banyak yang belum menerimanya. Yesus katakan, makananku adalah yang tidak kamu kenal. Apa makanan Yesus? Pelayanannya untuk pertobatan setiap orang adalah makanan yang paling penting. Yang paling menjadi prioritas. Maka Yesus katakan, deloo, lihat sekelilingmu. Banyak orang sedang dalam keadaan menderita. Banyak orang yang dalam keadaan menuju kepada neraka. Banyak orang yang dalam keadaan butuh Injil, butuh kabar baik, butuh damai sejahtera. Lihatlah, sudah menguning dan siap untuk dituai. Kamu kemana saja? Kira-kira begitu. Yesus katakan. Sebab benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Artinya Yesus katakan, ada banyak orang yang telah berusaha untuk memberitakan, tapi saatnya kamu sekarang yang menuai hasil. Karena itu jangan tunggu. Setiap momentum, setiap kesempatan, mungkin itu kesempatan terakhir bagi kita bertemu dengan orang yang kita kasihi dan dia butuh Injil. Yang terakhir ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Pokok hidup dan pelayanan Yesus. Usaha tidak pernah meniadakan hasil. Usaha tidak pernah meniadakan hasil. Kalau kita menabur Injil, kita menuai dari Injil yang kita tabur. Kalau kita bekerja, kita menuai dengan hasil pekerjaan kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Kalau kita berusaha, kita akan menerima hasil dari usaha kita dengan kemajuan dari usaha kita. Maka apa prinsipnya? Usaha harus diperjuangkan. Injil harus diperjuangkan. Pekerjaan kita harus diperjuangkan. Telateni pekerjaan kita. Maka apa yang kita telateni, apa yang kita usahakan, tidak pernah tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Lihatlah hasilnya. Bisa hari itu kita dapat hasilnya. Bisa minggu depan dapat hasilnya. Bisa bulan depan dapat hasilnya. Bisa itu berlipat kali ganda setelah kita menjalani dengan setia. Dan itu yang terjadi. Ayat 39, mari kita lihat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu. Lihat, kadangkala yang kita tabur cuma satu. Tapi satu itu menghasilkan banyak. Makanya Bapak Ibu, satu orang yang kita layani. Jangan lihat hanya satu orang. Tuhan bisa lipat kali gandakan melalui kesaksian hidupnya orang-orang yang lain yang diselamatkan. Masih ingat khotbah saya hari
Nah, bagi yang mengikuti ibadah rumah tangga, saya berkhotbah tentang Naaman. Siapa yang dipakai untuk memberi jalan keluar bagi seorang panglima, itu hanya seorang asisten rumah tangga. Jadi jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kita sederhana pun dapat dipakai untuk mengerjakan perkara yang besar. Saya baru khotbah di kebaktian di rumah Pak Yapen hari Jumat. Tidak disebutkan siapa namanya, tapi kesaksian daripada seorang gadis ini telah membuat Naaman akhirnya beriman kepada Allahnya Israel. Bertobat panglima, bisa tidak memenangkan seorang panglima? Tapi itu bisa dikerjakan karena kesaksian seorang gadis yang sederhana. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal kepada mereka. Dan ia pun tinggal kepada mereka selama 2 hari. Jadi makanya betul, Yesus itu kadang-kadang itu estafet pelayanannya. Tidak pulang ke rumah, tapi estafet pelayanannya. Makanya betul yang dikatakan di dalam firman. Dikatakan burung di udara ada sarangnya, serigala ada liangnya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengapa? Karena dia menggunakan waktunya yang sangat terbatas, 3,5 tahun, efektif dalam melayani, untuk dia bisa berjuang, berusaha untuk satu hal, supaya banyak orang diselamatkan. Dan akhirnya satu kota itu menjadi percaya. 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepadanya, kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kami katakan, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, puji Tuhan. Satu kota dimenangkan. Lihat, tidak sia-sia. Waktu Yesus melepaskan makan siangnya, dia bersaksi kepada wanita Samaria. Wanita Samaria dia bertobat. Dia bersaksi kepada satu kotanya. Dan satu kota itu datang kepada Yesus dan belajar. Dan Yesus diminta untuk 2 hari bersama dengan mereka. 2 hari Yesus bersaksi kepada mereka. Kota itu dimenangkan. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Saya menutup dengan sebuah kesaksian. Teman saya yang ada di Bali, dia berasal dari Sumatera Utara, dari Pulau Nias. Dia melayani satu kompleks pelacuran di Pulau Bali. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia melayani, ditolak. Melayani, ditolak. Melayani, ditolak. Dia terus melayani. Dia terus melayani. Dia terus melayani. Bahkan diusir, dia terus melayani. Bahkan diancam, dia terus melayani. Dan berapa lama waktu yang harus dia gunakan? Beberapa bulan, beberapa tahun dia jalani itu. Kompleks itu ditutup. Hari ini menjadi gereja. Seluruh orang-orang yang ada di kampung itu akhirnya menjadi pengikut Yesus. Mustahil? Tidak mustahil. Ini fakta. Saya sudah sampai di lokasi. Lokalisasi itu sekarang menjadi berdirinya gereja. Dan hamba Tuhan itu yang memulai penginjilan di sana, yang diusir, yang kadang-kadang kemudian diancam, yang kadang-kadang diperlakukan itu secara buruk, dia tetap melayani. Hari ini menjadi gembala di sana. Tapi pertarungannya luar biasa. Istrinya juga dipanggil oleh Tuhan. Dalam sakit dan menderita. Sekalipun mengalami penderitaan, bersama-sama dengan istri, melayani di sana. Seluruh kompleks itu sekarang menjadi perkampungan baru yang sudah dibaharui. Dan sebagian besar adalah pengikut Yesus sekarang. Bergereja, berdiri di gereja. Di tempat lokalisasi itulah berdiri gereja Tuhan. Itu luar biasa. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, maka saya katakan, apa yang ada pada kita sekarang? Apa itu? Injil. Maka pergilah, bagikanlah, saksikanlah, supaya orang lain diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Momentum kita merayakan Paskah ini mengingatkan kita apa yang menjadi pekerjaan utama Yesus. Pekerjaan utama Yesus adalah mencari, dan mencari. Mencari mereka yang hilang dan membawa pulang mereka untuk diselamatkan. Yang kedua, Yesus
mencari murid, bukan mencari followers, bukan mencari pengikut saja. Dia rindu ada banyak murid. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita melayani. Memberi diri kita untuk melayani. Ada 3 aspek pelayanan yang kita bisa kerjakan. Melayani dengan pergi, dengan diri kita sendiri, dengan bersaksi kepada orang lain secara langsung. Yang kedua, melayani dengan doa kita. Yang ketiga, sisihkan dana untuk pelayanan misi. Yang keempat, hasil selalu akan ada. Asalkan apa? Ada usaha. Maka kita berjuang. Maka kita maksimalkan untuk dapat bersaksi. Dan kalimat kunci saya, kalimat terakhir, kesaksian yang sangat berpengaruh adalah teladan. Maka jadilah Injil terbuka dalam hidup yang bisa dibaca oleh orang lain melalui teladan hidup kita. Tuhan memberkati.